Oke, jadi sekarang seberapa kompetitif nih market? Next. Nah, keadaan market yang sangat kompetitif itu membuat algo, bot dan juga AI ya sekarang ini flooding in the market. Mereka mencari ya mana sih alpha yang bisa kita cari dan juga efisiensi ya dari masing-masing harga berbasis algoritma. Dan ini industri yang akan terus berkembang. Jadi automation trading ya itu adalah sesuatu yang mana sekarang udah mulai digaungkan atau adopsinya udah sangat tinggi. Next. Nah, pertama ya kita lihat automation trading dari bot dan algo itu udah masuk di market. Lalu buy and hold Bitcoin ya kita year to date ini minus 10% ya kamu hold Bitcoin di awal tahun sampai sekarang minus 10-an persen. Jadi bukan ya strategi yang menguntungkan dalam jangka pendek kalau kamu ngomong perspektif trading. Dan juga fasting token, banyak token baru di unlock, itu membuat market ini makin lama menjadi lebih efisien. Jadi memang ya dibutuhkan strategi yang lebih oke. Next. Dan di sisi yang sama ya kita ngomong ini ada yang beli Zcash ya di sini. Nggak ada ini ya. Jadi ini menjadi salah satu sektor yang mana kenapa privacy itu cenderung naik di akhir siklus karena pertama mereka mencari narasi yang mana tidak terlalu gede ya market cap-nya ya. Dua, sangat seksi untuk kita ngomong privacy, kita ngomong anti censorship money ketika siklus ini udah mendekati akhir. Next. Dan ya sektor privacy ini outperforms everything ya. Ini waktu Timothy kasih ngomong ya, dia beli Zcash gitu kan, saya langsung ngomong scam ya. Nyesel tapi saya nggak beli. Jadi Zcash ini outperforms. Karena apa? Karena privacy coins ya ini mengalahkan Bitcoin, mengalahkan Ethereum pasti ya. Dan juga token yang lain. Karena ini nggak sesuai dengan tesis saya ya. Kenapa? Karena setiap kali ya ada market movement itu selalu diikuti dengan koreksi harga. Nah ini korelasi harga Zcash dengan potensial market top ya. Jadi setiap kali kita mau masuk bear market itu yang naik cuma Zcash. Ya. Ini kayak dipaksa minum racun gitu. Harus beli Zcash ya. Karena ya kita lihat ya pergerakan harga Bitcoin ya dengan Zcash itu selalu ya relatif dengan RSI ya dari general market yang ada ya. Jadi ketika ya Zcash itu mengalami kenaikan, kita melihat cycle ending. Next. Dan ini salah satu risiko tersembunyi ya, sebenarnya nggak tersembunyi, ini terlihat pasti sebenarnya di market. Yaitu adalah adopsi institusi terhadap Bitcoin yang sangat signifikan ya saya ngomong. Next. Karena apa? Karena 98% ya nama-nama yang kamu baca di sini yang mana mereka memasukkan Bitcoin ke dalam treasury mereka ya 98% yang kamu baca di sini itu perusahaan sampah. Paling cuman top 5 ya, MicroStrategy, Mara, XX1, Riot Platform, ya Metaplanet, ya top 10 lah ya. Sisanya itu mereka itu perusahaan yang nggak profitable. Jadi mereka berharap memasukkan Bitcoin ke dalam treasury mereka, mereka dapat NAV plus dan juga dibid oleh Wall Street, sahamnya naik, foundernya exit. Itu adalah playbook ya berbagai perusahaan-perusahaan ya Bitcoin treasury company ya. Karena apa? Karena kebanyakan di sini ya ini mereka ini nggak terlalu profitable. Jadi hanya beberapa yang profitable. MicroStrategy masih profitable ya sejauh ini. Cuman nggak semua itu layak dan juga bisa jadi MicroStrategy. Banyak ya atau hampir semua di sini tuh tidak profitable perusahaannya. Next. Nah, mereka ini memainkan playbook yang cukup gila ya sebenarnya. Mereka issuing stocks ya dan juga mereka issuing bonds untuk membeli Bitcoin. Problemnya adalah ketika harga saham mereka turun, nggak ada stakeholder yang mau ya menukarkan dengan saham mereka dan mereka mau nggak mau harus melunasi utang dari bondsnya. Itu menyebabkan apa? Itu menyebabkan potensial debt spiral
sebenarnya. Karena teman-teman melihat ya banyak sekali aktivitas dari MicroStrategy ya belakangan ini, mereka ini udah mulai mereorganisasi walletnya ya. Mereka juga udah ya kirim beberapa ya ke custodian yang mana it's a unusual activity. Karena saya udah selalu ngomong ya teman-teman, target saya di 2025 Oktober itu Pol di 120.000. Saya selalu mewanti-wanti ya 518 hari ya setelah halving ya kita harus expecting volatility yang tinggi dari Bitcoin. Karena aset yang naik tinggi ya kita udah naik lebih dari 6 kali lipat dari 2022. Pasti juga koreksi tinggi. Saya ngomong memang Bitcoin ini adalah aset yang mana pasti mengalahkan inflasi dalam jangka panjang. Tapi nggak semua orang itu tahan dengan risiko volatilitas yang sangat tinggi. Next. Karena MicroStrategy juga pernah jatuh ya di tahun 2000. Ya bukan berarti mereka akan jatuh lagi, tapi ini adalah tanda yang mana harus kita waspadai. Karena ternyata ya price action dari MicroStrategy itu sangat mirroring dengan price action dari Bitcoin. Dan pertama kali ya dia membeli Bitcoin around di 2019-2020, baru harga stok dari MSTR ini meroket. Yang mana ini mirroring persis dengan chartnya Bitcoin. Waktu itu ada orang yang ngomong, dia orang finance ya, di salah satu live show kita, dia mau all in Bitcoin, tapi 80%-nya MicroStrategy. Jadi 20% dia mau beli Bitcoin, 80% MicroStrategy, berharap ya itu akan bisa cover ya dia punya mortgage ya or some shit. Ya, ini dia belinya di pucuk situ ya. Ketika kita ngomong ini udah terlalu berbahaya ya kamu membeli MicroStrategy di range sekarang. Jadi harus dipahami ya bahwa kripto itu asetnya itu sangat volatile. Next. Lalu gimana ya kita bisa ya bertahan ya dengan situasi ya mungut sampah ini ya. Ya jadi pemulung ya. Next. Yaitu pertama ya harus punya portfolio structure yang oke. Next. Ini adalah yang paling konservatif sebenarnya untuk setahun ke depan. Ya, saya itu lebih konservatif. Karena banyak orang ini yang bergaya agresif, padahal Hello Kitty aslinya. Selalu ditanya, komposisi portofoliomu kamu gimana? Saya 100% Bitcoin. Siap nggak kalau misalkan drawdown 50%? Siap. Terus habis itu hari besoknya Bitcoin turun 4%, itu langsung, prof, masih boleh hold nggak? Karena semua orang itu jagoan sampai duitnya hilang setengah. Ini saya belajar, semua orang itu jagoan sampai duitnya hilang setengah. Karena itu nggak kerasa sampai kamu beneran lihat ya saldo balance yang hilang. Kenapa? Karena yang paling menyakitkan dari bull market itu bukan bull market atau bear marketnya. Karena setelah di bear market kamu nggak ngerasa apa-apa. Itu adalah transisi dari bull market ke bear market ketika kamu harus merubah egomu, mengecilkan biasmu, dan juga menerima keadaan bahwa it's not the same anymore. Ya, jadi kenapa ini penting? Ya karena teman-teman harus paham, ya boleh ya kamu beli-beli altcoin tapi itu hanyalah 10% dari kamu punya trading portfolio. 60% stable coin kalau kamu memang punya tesis bahwa ini akan menjadi rough year. Dan 30% Bitcoin ya anyway. Kalau marketnya rally pun kamu juga akan tetap dapat potential upside. Next. Nah ini kalau kamu mau lebih moderat ya kamu bisa ya Bitcoinnya tuh 50%. Ya ini caranya Timothy ya 50% moderat. 30%-nya mungkin ya stable coin. Kalau kamu mau lebih defensif 20%-nya untuk trading. Nggak masalah. Next. Atau ini yang paling agresif ya, 70% Bitcoin dan juga 30%-nya adalah trading portfolio. Jadi trading portfolio itu kan sifatnya juga liquid, itu bisa jadi USDT ya, USDC kamu dan sisanya adalah Bitcoin ya. Karena maksimal ya drawdown 70%, drop 50%, ya kamu maksimal loss ya 35% ya dengan potensial jangka panjang yang masih oke ya, kecuali ya kamu cut loss di bawah ya. Problemnya dengan orang yang 100% punya exposure, biasanya mereka ini panik ketika harga itu turun.
Di atas dia nggak mau jual. Tapi ketika di bawah dia jualnya itu semua karena udah ngerasa capek. Nah biasanya di situ ya market bottoms dan kamu akan kehilangan banyak sekali momentum ketika ada upside harga.